Selamat siang. Rekan-rekan wartawan yang saya cintai dan saya hormati. Silahkan, mau tanya apa? Pak, terkait yang diamankan di Jakarta, Pak. Oke, rekan-rekan sekalian, perlu diketahui standarnya sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka. 3 orang tersangka yang saat ini sudah kita lakukan penangkapan dan 2 orang dilakukan penahanan sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi di dalam proses penyidikan, yakni ARM itu diperiksa di tanggal 23 Januari 2025, sedangkan WA dan A itu dilakukan pemeriksaan pada tanggal 10 Februari 2025. Kemudian tim kan juga sudah melakukan penggeledahan. Untuk itulah tanggal 17 kemarin, Februari 2025, ketiganya dipanggil di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk diperiksa sebagai saksi pendalaman, termasuk dengan hasil-hasil penggeledahan yang sudah diperoleh. Ternyata ARM tidak menghadiri panggilan. Ya. Berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 17 tersebut, kemudian kita lakukan gelar perkara. Dan ketiganya ditetapkan sebagai tersangka. Dan kemudian saya perintahkan penyidik untuk melakukan penahanan. Dan kemarin 2 orang sudah dilakukan penahanan. Dan yang satu yang tidak hadir, kita kejar. Posisinya di Jakarta. Dan pada saat kita lakukan penangkapan, yang bersangkutan sedang berada di sekitaran Mall Pondok Indah. Tepatnya sedang makan di restoran Blacktop Food Court. Seperti itu ya. Dan kemudian jam 6 tadi, sekitar jam 6 atau jam setengah 8 sudah sampai di sini. Dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan dalam kapasitas sebagai tersangka dengan didampingi penasihat hukumnya. Oke? Maka terkaitan yang di Jakarta ini kan DPRD itu seperti apa, Kak? Ya, ARM itu menerima aliran dana sebesar 20% dari nilai kontrak pekerjaan. Ya, perannya udah tanya kan? Dan uangnya diterima dari tersangka WA. Ya, kontraktornya. Ditransfer. Sehingga bukti transfer sudah kita pegang dan aliran uang sudah kita ketahui. Rekan-rekan sekalian, sekali berpenyidik di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan tersangka, pasti sudah ada aliran dananya. Oke, clear? Apalagi? Pak, dalam perkara ini kan Ketua DPRD Sumsel sudah diperiksa sebagai saksi. Ya. Satu tersangka dari pihak DPRD yang menjadi pertanyaan masyarakat ini dananya dana apa, Pak? Kokir atau reses atau gimana, Pak? Ya, yang jelas itu adalah dana bersifat bantuan khusus. Ya. Beliau kita periksa sebagai saksi dalam perkara ini. Ya. Nanti tidak semua saksi yang dipanggil kemudian harus menjadi saksi di persidangan. Kalau memang dengan alat bukti yang ada tidak tersangkut dengan beliau, ya otomatis kita downgrade untuk tidak menjadi saksi di persidangan. Oke, apalagi pertanyaannya? Pak, kaitannya dengan DPRD itu kalau karena apakah DPRD menyetujui dana tersebut atau bagaimana? Karena ada kabar humas tadi yang ditersangka. Saya paham pertanyaan kalian semua. Ya kan, mengarahnya kalian kan ke sana karena 20% masa untuk seorang rumah saja. Ya, kan begitu kan. Untuk itulah beliau diundang kan gitu. Untuk dicek, di cross check ada nggak alat buktinya ke beliau. Kan seperti itu ya. Maka setiap saksi yang dipanggil kejaksaan nggak hadir pasti saya jemput
Dan beliau kan sudah hadir, sudah memberikan keterangannya. Tapi nanti akan kita uji layak tidaknya beliau selaku ketua DPRD ini kita ajukan di persidangan. Kalau memang tidak ada ya tidak perlu. Nah, itulah kewenangan penyidik yang diatur dalam hukum acara pidana. Ya, clear ya, rekan-rekan sekalian. Dan perlu dicatat di sini, di bold di garis bawahi, 826 juta kemarin itulah uang swap gratifikasi, baik melalui transfer maupun tunai, bukan kerugian keuangan negara. Tolong itu dikutip lagi ya. Karena kerugian keuangan negara terhadap pembangunan kantor lurah, terhadap pembangunan irigasi dan jalan yang dibeton, dicor itu sedang tahap penghitungan. Oke? Dan BPKP sudah clear di dalam berita acaranya, sepakat saat ini sedang proses penghitungan.